Kubungkam mulut calon mertua yang menghinaku hanya anak kuli bangunan. Dia terdiam saat tahu ternyata aku adalah anak seorang miliarder. Namaku Sabela. Usia 25 tahun. Dan sejak kecil aku sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Rumahku tak besar. Hanya sebuah rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit di pinggiran kota Bogor. Dindingnya sudah sedikit mengelupas. Atapnya kadang bocor saat hujan deras, tapi bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Di rumah itu, aku tinggal bersama ayah, satu-satunya keluarga yang kumiliki sejak ibu meninggal 10 tahun lalu. Ayahku, Pak Surya, bekerja sebagai kuli bangunan. Pekerjaannya berat, penuh debu dan panas, tapi ia jarang mengeluh. Setiap pagi aku selalu melihat punggungnya yang mulai membungkuk memanggul semen, bata, dan pasir. Tangannya kasar, kulitnya legam. Namun di balik semua itu tersimpan hati yang lembut dan kasih sayang yang tak pernah surut untukku. Setiap kali aku memandangnya, selalu ada rasa haru yang menyesak di dada. Belajar yang rajin ya, Nak. Jangan seperti ayah yang cuma bisa pegang sekop. Katanya suatu pagi sambil menyiapkan bekal makan siangnya yang sederhana, nasi dengan sambal dan telur dadar. Aku hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Ayah sudah cukup hebat. Tanpa ayah, aku nggak akan sampai di titik ini." Setelah lulus kuliah D3 akuntansi dengan beasiswa, aku bekerja di sebuah kantor kontraktor kecil di kota. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk membantu ayah membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan sehari-hari. Aku menikmati pekerjaanku, meski seringkali harus berhadapan dengan orang-orang kaya yang memandang rendah status sosial kami. Setiap pagi, aku menunggu angkot di pinggir jalan sambil membawa tas kerja yang warnanya sudah mulai pudar. Di perjalanan menuju kantor, aku sering melihat gedung-gedung megah yang dulu hanya bisa kupandangi dari jauh. Kadang terlintas di pikiranku, mungkinkah suatu hari aku bisa bekerja di gedung seperti itu, mengenakan jas rapi, dan duduk di kursi empuk dengan ruangan ber-AC? Namun aku selalu cepat menepis lamunan itu. Hidup mengajarkanku satu hal penting. Tidak semua impian harus berbalut kemewahan. Ada kebahagiaan yang justru tumbuh dari kesederhanaan, dari rasa cukup dan keikhlasan menerima keadaan. Sore itu, seperti biasa aku pulang kerja dengan tubuh lelah. Di teras rumah, ayah sudah duduk sambil menyeruput kopi hitam. "Sudah pulang, Bel?" sapanya. Aku tersenyum, melepas sepatu, lalu duduk di sampingnya. "Capek banget, yah. Hari ini bos minta revisi laporan lagi. Katanya salah angka, padahal udah tak cek 2 kali. Ayah tertawa kecil. "Namanya juga kerja. Nak, nggak semua orang bisa lihat seberapa keras kamu berusaha." Aku mengangguk. Kata-katanya selalu sederhana, tapi menenangkan. Malam itu kami makan bersama, hanya dengan lauk tempe goreng dan sayur bayam. Tapi entah kenapa, setiap kali makan bersama ayah, semua terasa lezat. Setelah itu, aku masuk kamar dan membuka laptop bekas yang sudah menemaniku sejak kuliah. Aku mencatat kembali pengeluaran bulanan kami, uang kontrakan, listrik, air, dan tabungan kecil untuk kebutuhan darurat. Aku selalu berusaha menyisihkan sedikit, walau hanya 100.000 per bulan. Aku ingin suatu hari bisa membahagiakan ayah. Setidaknya membelikannya rumah kecil tanpa harus khawatir diusir pemilik kontrakan setiap akhir tahun. Di luar sana, hujan mulai turun. Aku menatap langit lewat jendela kecil kamarku. "Bu, kalau ibu masih ada, pasti ibu bangga sama ayah," gumamku pelan. Hujan malam itu mengingatkanku pada masa kecil. Ketika ibu masih ada, kami sering duduk di depan rumah, menatap hujan sambil mendengar suara petir dari jauh. Ibu selalu bilang, hujan itu pertanda Tuhan sedang menyiapkan rezeki baru.
Kata-kata itu tertanam dalam hatiku hingga kini. Mungkin karena itu aku jarang takut dengan masa depan. Aku tahu, setiap badai pasti berakhir dengan pelangi. Beberapa hari kemudian, rutinitasku kembali berjalan seperti biasa. Namun, ada hal yang berbeda hari itu. Saat sedang menata berkas di kantor, seorang pria berpenampilan rapi datang menemui atasan kami. Dari jauh aku memperhatikan sosoknya. Tinggi, berkulit sawo matang, memakai kemeja putih yang digulung di lengan, dan senyum yang menenangkan. Ia berbicara sopan, tapi tegas. Namanya Irwan. Belakangan aku tahu, dia adalah insinyur lapangan dari perusahaan klien kami, perusahaan besar yang bekerja sama dengan kantor tempatku bekerja. Tak disangka, proyek yang sedang kami tangani melibatkan perusahaan tempat ayahku bekerja sebagai kuli bangunan juga. Dunia memang kecil. Pertemuan pertamaku dengannya sederhana. Aku membantu mencetak beberapa dokumen yang ia butuhkan. Terima kasih, Mbak, katanya dengan senyum ramah. Sabela, jawabku singkat. Sabela, ulangnya pelan, seolah mencoba mengingat. Nama yang indah. Aku hanya tersenyum malu dan segera kembali ke meja kerja. Tapi entah kenapa, kata-katanya terus terngiang di kepala sampai malam. Beberapa minggu setelahnya, Irwan mulai sering datang ke kantor. Kadang untuk urusan proyek, kadang hanya mampir sekadar menyerahkan dokumen yang sebenarnya bisa dikirim lewat email. Aku sadar, alasannya tak selalu soal pekerjaan. Kadang aku memergoki tatapannya, hangat, lembut, tapi penuh rasa ingin tahu. Kalau boleh tahu, kamu tinggal di mana, Bel? Tanyanya suatu sore saat kami sama-sama menunggu hujan reda di depan kantor. Di daerah Cibinong, di gang kecil dekat pasar. Kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Soalnya kayaknya kamu selalu pulang naik angkot terakhir. Aku khawatir aja, bahaya tahu kalau malam. Aku terkekeh. Enggak apa-apa, aku udah biasa. Setelah itu, tanpa banyak bicara, ia menawarkan untuk mengantarku pulang. Awalnya aku menolak, tapi karena hujan tak juga berhenti, akhirnya aku menerima tawarannya. Sepanjang perjalanan, kami berbincang ringan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, bahkan tentang makanan kesukaan. Rasanya nyaman, seperti berbicara dengan seseorang yang sudah lama ku kenal. Setibanya di depan rumah, aku sedikit malu ketika Irwan melihat kondisi rumah kontrakan kami. Cat dinding yang kusam, halaman kecil dengan pot bunga seadanya, dan suara tetangga yang sedang menyetel radio keras-keras. Ini rumahmu? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Iya, maaf ya, nggak sebagus rumah orang kota. Ia tersenyum hangat. Nggak usah minta maaf. Rumah itu bukan soal besar atau kecil, tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh hati. Dan sejak malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Ada perasaan baru yang tumbuh, pelan, tapi pasti. Malamnya, aku duduk di ruang tamu bersama ayah sambil menyeruput teh hangat. Ayah, kataku pelan, tadi aku diantar teman kantor pulang. Namanya Irwan. Orangnya baik. Ayah tersenyum, menatapku dengan sorot mata yang paham. Baik aja atau ada sesuatu yang lain? Aku tertawa malu. Ah, ayah ini, baru juga kenal. Ya siapa tahu, katanya sambil mengerling. Kalau dia tulus, ayah nggak akan keberatan kok. Aku hanya tersenyum. Di dadaku, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Malam itu aku tidur dengan hati berdebar, tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan mengubah seluruh jalan hidupku. Sejak malam itu, bayangan Irwan seperti tak mau pergi dari pikiranku. Setiap kali aku menatap layar komputer di kantor,
Entah kenapa wajahnya selalu muncul di antara angka dan tabel laporan yang sedang kukerjakan. Sesekali aku menggeleng pelan, mencoba fokus, tapi hatiku justru makin kacau. Mungkin begini rasanya saat seseorang mulai menempati ruang kecil di hati tanpa permisi. Beberapa hari berlalu, dan Irwan kembali datang ke kantor. Kali ini ia tak hanya datang untuk urusan proyek, tapi membawa beberapa gambar desain bangunan baru. Aku memperhatikannya dari jauh. Cara ia berbicara sopan, tatapan matanya yang tajam tapi lembut, dan senyum yang muncul tiap kali berbicara dengan siapapun. Ia bukan pria yang menonjolkan diri, tapi ada harisma tenang dalam setiap geraknya. Saat itu, manajerku sedang rapat di luar, dan kebetulan akulah yang diminta membantu Irwan mengecek beberapa dokumen pembayaran proyek. Ini data terakhir, ya? Tanyaku sambil menyerahkan berkas. Irwan menerima sambil menatapku sekilas. Senyum itu kembali muncul. Iya, terima kasih, Bel. Kamu teliti banget, ya? Aku tersipu, berpura-pura sibuk menulis. Ya. Kalau salah dikit nanti yang kena marah aku. Iya juga sih. Tapi kalau semua orang sejujur kamu, dunia kerja nggak akan seberantakan ini, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Di balik candanya, aku bisa merasakan ketulusan. Tidak seperti kebanyakan pria yang pernah ku kenal sebelumnya. Mereka datang dan pergi seperti angin. Sementara Irwan, entah kenapa terasa berbeda. Siang itu, kami makan siang bersama di warung langganan dekat kantor. Bukan tempat mewah. Hanya warung sederhana dengan lauk sayur asem dan ayam goreng. Tapi suasananya justru membuatku nyaman. Aku suka tempat kayak gini, kata Irwan sambil memandang sekeliling. Serius? Bukannya kamu anak kota? Biasanya orang kaya kamu makannya di kafe atau restoran. Ia tertawa. Aku besar di kota. Iya. Tapi ibuku dulu orang desa. Aku terbiasa makan di tempat kayak gini. Lagi pula, makanan di sini jauh lebih enak daripada di restoran mahal, kan? Aku ikut tertawa, tapi dalam hati kagum. Jarang ada pria sepertinya. Rendah hati, tidak memandang status. Kami berbincang lama, bahkan sampai lupa waktu istirahat hampir habis. Dari percakapan itu aku tahu, Irwan adalah lulusan teknik sipil, kini bekerja di perusahaan properti besar milik keluarganya. Tapi ia tak pernah menyebut siapa pemiliknya. Ia hanya bilang bahwa dirinya ingin berjuang tanpa bergantung pada siapapun. Aku menghargai itu. Hari demi hari berlalu, dan kami makin sering bertemu. Kadang ia datang ke kantor membawa kopi untukku, kadang sekadar menanyakan kabar lewat pesan singkat. Sifatnya yang sopan dan tidak memaksa membuatku merasa aman. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, seolah hari-hariku akan terasa hampa jika tak mendengar suaranya. Sampai suatu sore, saat aku sedang menunggu angkot pulang, mobil hitam berhenti di depanku. Jendela mobil itu terbuka, menampilkan wajah yang sudah sangat kukenal. Ikut aku, Bel. Aku antar pulang, katanya singkat. Aku sempat ragu. Gak usah, Irwan. Aku bisa naik angkot. Tapi udah jam 7 malam. Kamu mau nunggu angkot di pinggir jalan kayak gini sendirian? Bahaya. Nada suaranya lembut, tapi ada ketegasan yang membuatku tak tega menolak. Akhirnya aku masuk ke mobilnya. Di perjalanan, kami diam beberapa saat. Hanya suara hujan yang terdengar menetes di atap mobil. Sampai akhirnya Irwan berbicara pelan. Bel, boleh aku tahu lebih banyak tentang kamu? Aku menatapnya sekilas. Maksudnya? Ya. Tentang keluarga kamu, tentang masa kecil kamu. Aku pengen tahu kamu lebih dalam, bukan cuma sebagai rekan kerja. Aku terdiam sejenak. Keluarga aku cuma ayah. Ibu udah lama meninggal.
Ayah kerja sebagai kuli bangunan, tapi buat aku, dia pahlawan. Irwan menatapku lama, seolah kata-kataku menyentuh hatinya. Aku suka caramu menghargai perjuangan orang tua. Jarang banget ada perempuan kayak kamu sekarang. Aku tersenyum. Aku cuma berusaha hidup sesuai apa yang ayah ajarkan. Jangan malu dengan asalmu, tapi juga jangan sombong dengan apa yang kamu punya. Irwan tersenyum kembali, matanya teduh. Itu prinsip yang luar biasa. Kamu tahu nggak, Bel? Kadang aku iri sama orang-orang yang tumbuh dengan nilai seperti itu. Di keluargaku, semuanya tentang uang dan status. Aku menatapnya penuh rasa ingin tahu. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, mobil berhenti di depan rumahku. Terima kasih udah nganter, kataku pelan. Ia menatap rumah kontrakanku, lalu kembali menatapku. Aku boleh ketemu ayahmu besok? Mau sekalian minta izin. Boleh nggak? Kadang-kadang aku antar kamu pulang. Aku tertegun. Kata-katanya sederhana, tapi terasa serius. Aku mengangguk kecil. Boleh, tapi ayah orangnya agak cerewet. Loh? Irwan tertawa. Justru bagus. Artinya dia sayang banget sama kamu. Keesokan harinya, Irwan datang ke rumah dengan membawa bungkusan kecil berisi buah dan roti. Ayah sedang duduk di teras memperbaiki sandal jepitnya yang putus. Permisi, Pak. Sapa Irwan sopan. Ayah menoleh, tampak sedikit heran melihat pria rapi berdiri di depan pagar rumah. Iya, silakan masuk, Nak. Ada perlu apa? Saya Irwan, teman kerja Sabela. Saya sering antar dia pulang kalau lembur. Pak, saya mau izin. Siapa tahu Bapak keberatan. Ayah menatapnya lama, lalu tersenyum. Jarang ada anak muda yang sopan kayak kamu. Biasanya malah kabur duluan kalau ketemu orang tua. Irwan ikut tersenyum. Saya memang takut kalau disangka macam-macam. Pak, jadi lebih baik izin dulu. Aku memperhatikan mereka berdua dari dalam rumah, menahan tawa kecil. Ayah terlihat nyaman berbicara dengan Irwan. Mereka bahkan membahas pekerjaan bangunan dan proyek, seolah sudah kenal lama. Setelah beberapa saat, ayah menepuk bahu Irwan. Jaga anak saya baik-baik ya. Nah, dia cuma satu-satunya yang saya punya. Irwan menjawab dengan serius, saya janji, Pak. Saat itu, aku melihat sesuatu di mata Irwan. Sebuah ketulusan yang jarang kutemui pada orang lain. Rasanya, aku ingin mempercayainya hari-hari berikutnya. Hubungan kami semakin dekat. Ia sering menjemputku kerja, kadang membawakan sarapan sederhana, roti isi atau bubur ayam. Kami berbagi tawa, saling bercerita tentang kehidupan, dan perlahan tanpa kusadari, aku mulai jatuh cinta. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang kurasakan aneh. Setiap kali aku menanyakan keluarganya, Irwan selalu menghindar dengan alasan sibuk atau tidak siap bercerita. Pernah suatu kali aku bertanya langsung, kenapa kamu gak pernah cerita tentang keluargamu, Irwan? Ia hanya diam, menatap jauh ke depan. Bukan waktunya, Bel. Tapi nanti aku janji akan cerita semuanya. Aku tidak memaksa. Aku percaya. Setiap orang punya masa lalu yang mungkin belum siap dibuka. Yang tidak pernah aku tahu, bahwa di balik ketenangannya, Irwan menyembunyikan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan membuat hidupku berubah sepenuhnya. Dan semua itu dimulai dari cinta yang tampak sederhana. Sejak Irwan datang ke rumah dan berbicara dengan ayah, hari-hariku terasa berbeda. Ada sesuatu yang hangat mengalir di dada setiap kali ponselku berbunyi dan namanya muncul di layar. Awalnya aku pikir ini cuma kekaguman biasa, tapi semakin lama, perasaan itu tumbuh, seperti bunga liar yang mekar tanpa bisa dicegah.
Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, aku sering mendapat pesan darinya. Selamat pagi, Bel. Jangan lupa sarapan, ya. Jangan kerja terlalu keras. Pesan sederhana, tapi entah kenapa bisa membuatku tersenyum seharian. Irwan bukan tipe pria yang banyak bicara soal cinta. Ia menunjukkan perasaannya lewat tindakan kecil. Menyediakan payung saat hujan, membawakan kopi saat aku lembur, atau sekadar menungguku sampai angkot terakhir berangkat. Semua yang ia lakukan terasa tulus. Tak ada kemewahan, tak ada rayuan berlebihan. Hanya kehadiran yang konsisten, yang membuatku merasa aman. Suatu sore, kami duduk di taman kecil dekat kantor. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit. Suara anak-anak bermain di kejauhan membuat suasana terasa damai. Aku suka tempat ini, kataku sambil menatap langit. Kenapa? Tanya Irwan. Karena tenang. Di sini aku bisa mikir tanpa takut diganggu siapapun. Kadang aku pengen hidup sesederhana ini aja. Kerja, pulang, ketawa sama ayah, udah cukup. Irwan tersenyum. Kamu beda, Bel. Banyak orang kejar uang, kejar jabatan, tapi kamu kejar ketenangan. Itu yang bikin kamu istimewa. Aku menoleh padanya. Aku cuma realistis. Hidup nggak selalu tentang punya banyak, tapi tentang cukup dan bersyukur. Dan mungkin karena itu, aku suka kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tenang tapi menembus jantungku. Aku menatapnya tak percaya. Jantungku berdetak cepat. Jangan bercanda, Irwan. Aku nggak bercanda, ujarnya pelan. Aku serius, Bel. Aku tak tahu harus berkata apa. Rasanya campur aduk antara bahagia, takut, dan tak percaya. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia tak sedang bermain-main. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Kami bukan lagi dua rekan kerja yang kebetulan dekat. Kami mulai menjadi dua hati yang saling mengikat tanpa perlu janji. Beberapa minggu setelahnya, Irwan makin sering datang ke rumah. Kadang hanya untuk makan malam sederhana bersama ayah, kadang membantu memperbaiki genteng bocor atau lampu yang mati. Ayah tampak makin menyukai Irwan. Anak itu sopan, Bel, katanya suatu malam. Kalau dia serius sama kamu, ayah nggak akan melarang. Aku hanya tersenyum sambil menunduk. Kita lihat aja nanti, ya. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai menyadari satu hal yang ganjil. Setiap kali aku menyinggung soal keluarganya, Irwan selalu berubah canggung. Boleh nggak aku main ke rumah kamu? Tanyaku suatu kali. Ia menatapku lama. Nanti, ya. Aku takut kamu nggak nyaman. Kenapa harus takut? Karena keluargaku agak berbeda. Aku tak mendesak. Tapi kata-katanya meninggalkan tanda tanya besar dalam pikiranku. Agak berbeda. Itu maksudnya apa? Beberapa hari kemudian, Irwan mengajakku ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempatnya tenang, dengan lampu temaram dan musik pelan. Aku jarang datang ke tempat seperti ini, tapi bersamanya, aku merasa nyaman. Kami berbincang lama, tentang masa depan, tentang cita-cita, bahkan tentang hal-hal kecil seperti warna langit atau aroma kopi. Bel, katanya tiba-tiba, menatapku serius. Kalau suatu hari nanti kamu tahu sesuatu tentang aku yang mungkin bikin kamu kaget, kamu masih mau tetap di sisiku? Aku menatapnya bingung. Apa maksudmu? Cuma janji dulu aja, katanya tersenyum tipis. Apapun yang terjadi, tolong jangan langsung menilai aku, ya. Aku mengangguk pelan, meski tak paham arah pembicaraannya. Aku janji. Waktu itu aku pikir,
Mungkin dia hanya takut aku menolak karena latar belakang keluarganya. Aku tak tahu bahwa kalimat itu adalah pertanda dari badai besar yang akan datang di kemudian hari. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kami makin dekat, dan Irwan bahkan mulai bicara tentang masa depan. Aku pengen setelah proyek ini selesai, kita liburan bareng. Ke tempat yang tenang, mungkin ke pantai. Katanya suatu malam saat menelpon. Wah, kedengerannya enak. Tapi aku harus izin ayah dulu. Iya, pasti. Aku juga mau kenalan lebih dekat sama beliau. Aku pengen serius, Bel. Aku pengen hubungan ini bukan cuma sementara. Hatiku bergetar mendengarnya. Semua kata itu terdengar seperti mimpi. Aku bahkan sempat membayangkan hari di mana kami berdiri di pelaminan, disaksikan ayah yang tersenyum bahagia. Namun, di balik semua itu, dunia luar ternyata tak seindah yang kubayangkan. Suatu sore di kantor, aku mendengar dua rekan kerja bergosip di dekat pantry. Kamu tahu nggak, Irwan itu anak siapa? Anak siapa? Katanya anaknya Bu Ratna, pemilik perusahaan properti besar di Jakarta. Kaya banget. Tapi katanya keluarganya tuh pilih-pilih banget soal menantu. Ah masa? Jadi kalau dia deket sama Sabela bisa gawat dong. Sabela kan cuma anak kuli bangunan. Aku yang sedang mengambil air minum langsung terdiam. Suara mereka seperti pisau yang menusuk telingaku. Irwan anak siapa? Anak pemilik perusahaan properti besar? Berarti dia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya? Aku menunduk, menahan gemetar di tanganku. Saat itu aku belum tahu apakah harus marah, kecewa, atau takut. Tapi di sisi lain, aku mulai mengerti kenapa ia selalu menghindari pertanyaan soal keluarganya. Sore itu, saat Irwan menjemputku, aku hanya diam. Ia menyadari perubahan sikapku. Kamu kenapa? Gak apa-apa, jawabku singkat. Bel, aku tahu kamu ada yang dipikirin. Tapi tolong, tunggu waktu yang tepat. Ya, aku janji akan cerita semuanya. Nada suaranya lembut, tapi penuh beban. Aku menatap matanya. Di sana ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Kejujuran yang bercampur ketakutan. Dan meski hatiku dipenuhi keraguan, aku memilih percaya. Aku tak tahu bahwa keputusanku untuk percaya itulah yang nantinya akan membuatku harus menelan kepahitan paling dalam hidupku. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari jendela kamar. Hujan baru saja berhenti, dan bulan muncul di antara awan. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Kalau cinta ini memang benar, Tuhan, bisikku lirih, tolong kuatkan aku. Karena aku tahu, jalan di depanku mungkin gak akan mudah. Aku tak tahu seberapa berat ujian yang akan datang, tapi malam itu aku yakin satu hal. Aku benar-benar mencintai Irwan, dengan segala rahasia yang belum ia ceritakan. Dan cinta itulah yang akan membawaku ke dalam perjalanan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari itu, aku duduk di ruang tamu rumah kontrakan sambil menatap layar ponsel. Irwan sedang bersiap untuk berangkat kerja. Mengenakan kemeja biru muda yang baru kubelikan dari hasil lembur menjahit kemarin malam. Meski gajiku tidak seberapa, aku selalu berusaha membuatnya terlihat rapi dan percaya diri. Wan, jangan lupa makan siang, ya? Ucapku sambil menata bekalnya ke dalam tas kecil. Iya, Bel. Makasih. Ya, kamu tuh istri paling pengertian, katanya, lalu mengecup keningku dengan senyum hangat. Senyum itu selalu mampu menenangkan hatiku. Di mataku, Irwan adalah sosok sederhana yang penuh tanggung jawab. Kami memang belum resmi menikah secara adat keluarga, hanya secara negara. Tapi hubungan kami baik-baik saja. Setidaknya begitu kupikir. Namun siang itu, sesuatu terjadi. Telepon dari salah satu temanku, Rani,
membuat tanganku gemetar. Bel, kamu tahu nggak? Ibu Ratna, calon mertua kamu, lagi ngomongin kamu di butik tempat aku kerja. Aku dengar sendiri dia bilang kamu itu cuma anak kuli bangunan dan gak pantas jadi istri Irwan. Darahku seolah berhenti mengalir. Bibirku keluh, sementara jantungku berdetak tak karuan. Dia bilang begitu? Suaraku bergetar. Iya, Bel. Bahkan dia bilang kalau Irwan itu buta cinta, sampai mau-maunya menikah sama kamu. Dia katanya udah nyiapin perempuan lain buat Irwan, anak rekan bisnisnya yang punya usaha properti. Rani masih terus bicara, tapi aku sudah kehilangan fokus. Seolah ada palu besar yang menghantam dadaku. Jadi, benar dugaan beberapa orang yang dulu sempat memperingatkanku, Ibu Irwan tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku terdiam lama setelah menutup telepon. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Semua perjuangan, pengorbanan, dan ketulusanku terasa sia-sia. Namun di tengah isak tangis itu, suara kecil di dalam hatiku berbisik, Sabela, kamu tidak selemah itu. Aku mengusap air mataku, berdiri, dan menatap cermin. Wajahku memang sederhana, tapi mataku kini menyala dengan tekad. Aku bukan gadis lemah yang akan hancur hanya karena hinaan. Aku tahu siapa aku sebenarnya. Ya, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa ayahku, yang selama ini mereka sebut kuli bangunan, sebenarnya adalah pemilik perusahaan konstruksi besar yang sengaja menyamar demi hidup sederhana dan mendidikku agar tidak menjadi sombong. Aku bukan ingin membanggakan harta keluarga, tapi aku mulai sadar. Mungkin ini saatnya kebenaran mulai terkuak sedikit demi sedikit. Sore itu, Irwan pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak tegang. Ia duduk di sampingku tanpa bicara. Ada apa, Wan? Tanyaku hati-hati. Irwan menarik napas panjang. Bel, aku tadi dipanggil mama ke rumah. Dia bilang, mulai besok, kamu gak usah ikut aku ke rumahnya dulu. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus dadaku. Kenapa? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Iya, Mama. Katanya kamu belum pantas masuk ke lingkungan keluarga kami. Katanya kamu terlalu sederhana. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang hampir meledak. Jadi kamu diam saja waktu dia bilang begitu? Irwan tertegun. Aku nggak mau memperkeruh suasana. Bel, aku cuma diam? Potongku dengan nada meninggi. Kamu cuma diam saat ibumu menghina istrimu sendiri. Irwan menunduk, tak sanggup menatapku. Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin bertengkar, tapi hatiku benar-benar terluka. Baik, kataku akhirnya. Kalau begitu, biar aku saja yang bicara langsung dengan Ibu Ratna. Aku ingin menyelesaikan ini dengan cara baik. Irwan langsung menatapku khawatir. Bel, jangan. Mama bisa makin marah. Justru karena itu aku harus bicara. Wan, aku nggak mau terus dipandang rendah. Malam itu, aku menatap langit dari teras rumah. Angin lembut berhembus, membawa kenangan masa kecilku. Ayahku, Pak Surya, selalu bilang, Sabela, kamu boleh hidup sederhana, tapi jangan pernah biarkan siapapun menginjak harga dirimu. Dan malam itu, pesan itu terasa seperti panggilan. Sudah cukup aku diam. Besok, aku akan datang ke rumah calon mertuaku, bukan sebagai anak kuli bangunan yang mereka hina, tapi sebagai Sabela, putri dari keluarga yang selama ini memilih hidup dalam kesederhanaan. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, tapi satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkan martabatku. Aku tersenyum kecil, menatap bintang di langit. Mama Ratna lihat saja nanti, bisikku pelan.
Bab ini ditutup dengan tekad yang membara, awal dari perubahan besar yang akan mengguncang kehidupan rumah tanggaku. Pagi itu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Rambutku kukuncir rapi, riasanku sederhana tapi tegas. Aku mengenakan blus putih dengan rok hitam selutut, berpadu dengan tas kulit yang tampak elegan, hadiah dari sahabat ayahku di hari kelulusan kuliah dulu. Aku bukan hendak pamer. Aku hanya ingin terlihat layak. Layak untuk berdiri, berbicara, dan menatap langsung wajah perempuan yang telah menghina darah daging ayahku. Bismillah, gumamku pelan sebelum melangkah keluar rumah. Irwan sempat menatapku bingung saat aku berdiri di depan mobil sewaan yang kutumpangi. Bel, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah Mama, jawabku singkat. Dia tampak gugup. Bel, aku mohon, jangan. Aku menatapnya lembut, tapi tegas. Aku nggak mau membuat masalah, Wan. Aku cuma mau bicara baik-baik. Aku janji nggak akan melampaui batas. Irwan tak mampu melarang lebih jauh. Ia hanya menghela napas panjang, lalu mengangguk. Hati-hati, ya. Rumah Ibu Ratna megah, berdiri angkuh di kawasan perumahan elit. Begitu mobil berhenti di depan gerbangnya, aku sempat tertegun. Rumah itu bukan sekadar besar, tapi penuh kemewahan. Dinding marmer, taman terawat, dan aroma mawar yang samar tercium dari kejauhan. Namun di balik keindahan itu, aku merasakan dingin yang menusuk. Seorang asisten rumah tangga membuka pintu. Selamat pagi. Ada perlu dengan Ibu Ratna? Ya. Tolong sampaikan, saya Sabela. Tak sampai 2 menit, sosok wanita parubaya dengan gaun pastel muncul. Ia berjalan anggun menuruni tangga, memegang cangkir teh di tangan. Tatapan matanya tajam, penuh penilaian. Oh, kamu Sabela? Suaranya terdengar lembut tapi sarkastik. Aku tidak menyangka kamu berani datang ke sini. Aku menatapnya sopan. Permisi, Bu. Saya datang baik-baik. Saya ingin bicara sebentar, kalau Ibu berkenan. Ibu Ratna menatapku dari ujung kepala hingga kaki, seolah menilai setiap inci tubuhku. Baik, duduklah, katanya akhirnya. Kami duduk di ruang tamu yang dingin dan mewah. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, tapi wajahku tetap tenang. Aku sudah dengar banyak tentang kamu, katanya sambil menyeruput teh. Kamu ini, katanya, cuma anak kuli bangunan, ya? Aku menahan napas sejenak, lalu tersenyum. Kalau Ibu dengar begitu, mungkin ada benarnya. Ayah saya memang dulu bekerja di proyek, tapi bukan seperti yang mungkin Ibu pikir. Ia mengangkat alis. Oh, kalau begitu, jelaskan. Aku menatapnya lurus. Ayah saya turun ke lapangan bukan karena dia kuli, tapi karena dia pemilik perusahaan konstruksi sendiri. Dia ingin memahami pekerjaannya dari bawah. Saya diajari untuk tidak pernah malu dengan pekerjaan apapun, selama itu halal dan jujur. Sekilas, ekspresi Ibu Ratna berubah. Tapi dengan cepat ia menegakkan bahu dan tertawa kecil. Lucu sekali. Jadi kamu ingin bilang kamu dari keluarga kaya? Aku tidak menjawab langsung. Saya tidak merasa perlu membanggakan harta, Bu. Tapi saya tidak terima jika keluarga saya dihina. Keheningan panjang mengisi ruangan. Aku bisa merasakan genggaman tanganku di pangkuan mulai kaku, tapi aku tidak goyah. Bu, lanjutku dengan nada pelan namun tegas. Saya tahu, mungkin saya bukan menantu ideal di mata Ibu. Tapi saya mencintai Irwan dengan tulus. Saya tidak datang untuk meminta restu kalau Ibu tak mau memberi. Saya datang untuk menghargai. Ibu Ratna menatapku lekat. Pandangan yang semula meremeh kini berubah menjadi penilaian baru. Kamu berani juga, ya?
Tidak seperti perempuan-perempuan lain yang biasanya langsung menangis saat aku bicara. Aku tersenyum tipis. Saya sudah cukup sering menangis, Bu. Sekarang saya hanya ingin menunjukkan siapa saya sebenarnya. Ia terdiam, lalu meletakkan cangkir tehnya di meja. Baiklah, Sabella. Kalau kamu benar ingin membuktikan diri, tunjukkan kalau kamu bisa membuat Irwan hidup lebih baik. Aku akan menilai dari situ. Nada suaranya sedikit melunak, tapi matanya tetap tajam. Aku mengangguk sopan. Baik, Bu. Saya akan buktikan dengan cara yang terhormat. Saat aku berdiri untuk pamit, ia memandangku dari belakang. Mungkin dalam hati kecilnya, ada sedikit rasa kagum, atau mungkin rasa penasaran yang belum terjawab. Dalam perjalanan pulang, air mata menetes pelan. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena lega. Aku telah melakukan sesuatu yang selama ini kutakuti. Aku telah berdiri di hadapan wanita yang mencoba menjatuhkanku, dan aku tidak runtuh. Namun di lubuk hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Aku bisa merasakan firasat bahwa Ibu Ratna belum akan berhenti. Dan entah kenapa, aku merasa dia sedang menyiapkan sesuatu untuk mengujiku lebih jauh. Aku menatap keluar jendela mobil, melihat langit sore yang mulai memerah. Kalau itu yang ibu mau, bisikku dalam hati, aku siap. Karena Sabella yang dulu sudah tiada. Yang tersisa kini adalah perempuan yang siap membungkam siapapun yang berani meremehkannya. Dengan cara yang elegan dan tak terbantahkan. Sudah seminggu berlalu sejak pertemuanku dengan Ibu Ratna. Aku kira setelah pertemuan itu, keadaan akan sedikit membaik. Tapi ternyata aku salah. Justru setelah hari itu, suasana antara aku dan keluarga Irwan semakin terasa aneh. Irwan memang berusaha menjaga keseimbangannya. Dia selalu mencoba menenangkan hatiku, mengatakan bahwa ibunya hanya butuh waktu untuk menerima. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Aku bisa merasakannya dari cara Ibu Ratna menatapku saat kami bertemu kembali di acara keluarga minggu lalu. Tatapan yang dingin, tapi juga penuh rencana. Dan hari ini, aku tahu apa yang disiapkannya. Pagi itu, Irwan tiba-tiba memberitahuku bahwa kami diundang makan malam di rumah keluarganya. Mama bilang, ini jamuan kecil aja, Bel. Katanya biar kita makin akrab. Ujar Irwan dengan nada optimis. Aku menatapnya lama. Kamu yakin ini bukan jebakan? Irwan mengerutkan dahi. Bel, tolong jangan berpikir buruk dulu. Ya, Mama tuh cuma belum kenal kamu lebih dekat. Kalau kamu datang, mungkin bisa cair suasananya. Aku tersenyum kecil. Dalam hati, aku tahu Irwan memang selalu berusaha melihat sisi baik orang. Dan aku tidak ingin memupus harapannya. Baiklah, jawabku lembut. Aku akan datang. Sore menjelang malam, aku mengenakan gaun sederhana warna hijau zamrud. Tidak mewah, tapi elegan. Aku menata rambut dengan model sanggul rendah dan mengenakan perhiasan kecil. Kalung pemberian mendiang ibuku. Aku ingin tampil sopan dan berkelas, tanpa berlebihan. Saat kami tiba di rumah besar itu, aroma masakan mahal langsung menyambut. Beberapa tamu sudah duduk di ruang makan panjang. Aku mengenali beberapa dari mereka sebagai rekan bisnis Ibu Ratna dan keluarganya. Selamat datang, Irwan. Sabella, sapa Ibu Ratna dengan senyum manis. Tapi di balik senyum itu, aku bisa melihat sesuatu yang berkilat tajam di matanya. Terima kasih, Bu, jawabku sopan. Kami duduk di kursi yang telah disiapkan. Aku berada tepat di hadapan Ibu Ratna. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan dandanan mencolok dan senyum yang dibuat-buat, Raras. Oh, Sabella, kamu belum kenal Raras ya? Ujar Ibu Ratna sambil tersenyum manis. Dia anak sahabat Mama.
Baru pulang dari London. Loh, pinter banget. Cantik juga. Dulu sempat dekat sama Irwan waktu SMA. Ya, Wan? Aku tertegun. Tatapan mataku dan Irwan bertemu. Ia tampak gugup. Iya, Bu, tapi itu dulu banget, jawab Irwan cepat. Raras terkekeh kecil. Ah, dulu itu masa indah ya, Wan. Kita sering belajar bareng di perpustakaan. Ingat? Katanya manja. Seolah lupa aku duduk di sebelah suamiku. Semua orang di meja itu tertawa kecil. Semua, kecuali aku. Aku tersenyum, walau hatiku perih. Iya, saya sering dengar cerita Irwan tentang masa sekolahnya. Hebat ya, Raras, bisa sekolah di luar negeri. Pasti banyak pengalaman berharga. Nada suaraku tetap tenang. Tapi Ibu Ratna seperti tak puas melihatku masih mampu tersenyum. Raras ini sekarang kerja di perusahaan properti besar di Jakarta. Mama pikir, dia cocok banget kalau nanti bantu Irwan di kantor. Soalnya Sabella kan belum punya pengalaman di dunia bisnis. Ya? Aku bisa merasakan semua mata di meja itu mengarah padaku. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada pula yang memandang dengan iba seolah aku wanita kampungan yang tersesat di dunia mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan senyum pelan, aku menjawab, memang benar, Bu. Saya belum punya pengalaman di dunia bisnis, karena saya lebih sering membantu ayah saya mengatur proyek-proyek konstruksi beliau. Kalimatku langsung membuat beberapa tamu menoleh. Ibu Ratna sempat terdiam sejenak. Tapi dengan cepat ia menyambung dengan nada datar. Oh begitu? Jadi kamu bantu di proyek bangunan? Aku mengangguk. Ya, proyek-proyek besar, Bu. Termasuk beberapa gedung pemerintahan yang dibangun 5 tahun terakhir. Sekilas, suasana di meja berubah. Raras tampak kehilangan senyum manisnya. Sementara salah satu pria tua di ujung meja tampak mengenali sesuatu. Dama Rastia Group, bukan? Saya pernah dengar nama itu. Perusahaan konstruksi yang menangani proyek tol lintas selatan, kan? Katanya. Aku menatapnya dan tersenyum lembut. Benar, Pak. Ayah saya, Dama Rastia Pratama. Suasana mendadak sunyi. Aku melihat wajah Ibu Ratna berubah pucat sesaat, seolah tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Namun sebelum siapapun sempat bicara lagi, aku menambahkan dengan tenang. Tapi mohon maaf, saya tidak ingin membahas status keluarga. Saya hanya ingin diterima sebagai istri Irwan, bukan karena harta, tapi karena cinta dan niat baik. Kalimat itu meluncur halus, tapi penuh makna. Dan saat itu, Ibu Ratna benar-benar tak bisa menutupi keterkejutannya. Ia menatapku lama, mungkin mencoba mencerna kenyataan bahwa perempuan yang ia hina di depan banyak orang, ternyata adalah anak dari salah satu tokoh besar di dunia bisnis yang bahkan rekan-rekannya segani. Malam itu, makan malam berubah senyap. Setiap kali seseorang mencoba membuka obrolan baru, suasana terasa kaku. Aku tetap menjaga sikap, tersenyum, berbicara sopan, tidak berlebihan. Tapi aku tahu, aku sudah membungkam mereka dengan cara yang paling elegan. Tanpa perlu membentak, tanpa perlu menunjukkan amarah. Saat acara selesai dan tamu mulai pamit, Ibu Ratna menghampiriku di depan pintu. Sabella, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Kamu nggak pernah cerita tentang keluargamu. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Karena saya ingin dinilai dari siapa saya, Bu. Bukan dari siapa ayah saya. Ia terdiam cukup lama, lalu hanya mengangguk kecil. Baiklah. Dalam perjalanan pulang, Irwan menggenggam tanganku erat. Bel, kenapa kamu nggak pernah bilang soal ayahmu? Aku kaget. Loh. Aku tersenyum.
Aku cuma ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena keluarga atau harta. Aku ingin kita mulai dari bawah bersama, dengan tulus. Irwan menatapku lama, lalu tersenyum hangat. Kamu memang luar biasa, Bel. Aku menatap keluar jendela, menatap bintang-bintang malam yang berkelip. Aku tahu malam itu belum benar-benar mengakhiri semuanya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kemenangan kecil sudah berpihak padaku. Namun jauh di lubuk hati, aku juga tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Karena Ibu Ratna bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Dan aku harus siap untuk babak berikutnya. Beberapa hari setelah jamuan malam yang mengubah segalanya itu, hidupku seolah kembali tenang di permukaan. Tapi aku tahu, badai sedang menunggu di ujung hari. Sejak malam itu, sikap Ibu Ratna memang sedikit berubah. Ia tak lagi terang-terangan merendahkanku. Tatapannya tak lagi menghina, namun penuh perhitungan. Dan aku tahu, perempuan seperti beliau tidak akan tinggal diam setelah merasa dikalahkan. Aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Pagi menjahit, sore membantu administrasi proyek ayah yang kini mulai mempercayaiku mengelola sebagian laporan. Tapi diam-diam, aku merasa diawasi. Beberapa kali aku melihat seseorang yang tak kukenal berada di sekitar rumah kontrakan kami. Awalnya kupikir hanya kebetulan, tapi firasatku berkata lain. Dan benar saja, kejadian itu datang tanpa peringatan. Hari itu, Irwan tiba-tiba pulang dengan wajah marah. Bel, ini apa maksudnya? Suaranya menggema di ruang tamu sambil melemparkan selembar kertas ke meja. Aku mengambilnya. Sebuah foto. Foto yang seolah menunjukkan aku sedang makan berdua dengan seorang pria di sebuah restoran. Padahal pria itu adalah salah satu staf proyek ayah yang menemuiku untuk membahas laporan keuangan. Tapi dalam foto itu, sudut pengambilan gambar sengaja dibuat seolah kami tampak terlalu dekat. Wan, ini nggak seperti yang kamu lihat. Suaraku bergetar. Irwan mengerutkan kening. Tapi kenapa kamu nggak cerita? Aku tahu tempat ini, Bel. Restoran mahal di pusat kota. Kamu bahkan nggak pernah bilang ke aku kalau kamu ke sana. Aku menarik napas panjang. Itu urusan pekerjaan, Wan. Aku. Sebelum aku sempat menjelaskan lebih jauh, ponsel Irwan berdering. Ia menatap layar, lalu wajahnya langsung tegang. Mama. Suara di seberang terdengar cukup keras hingga aku bisa mendengarnya samar. Sudah Mama bilang kan, Irwan, perempuan seperti dia nggak pantas. Mama dapat laporan dari teman, dia sering bertemu lelaki lain. Katanya itu direktur muda dari perusahaan pesaing. Hati-hati, Wan. Jangan sampai kamu dipermainkan. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahan diri. Irwan menatapku lama. Bel, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku cuma minta satu, tolong jujur sama aku. Aku menggenggam tangannya dengan kuat. Wan, aku bersumpah, aku nggak melakukan apapun yang memalukan. Itu hanya urusan pekerjaan. Kalau kamu nggak percaya padaku, silakan selidiki sendiri. Irwan terdiam lama, lalu menghela napas berat. Aku percaya padamu, Bel. Tapi Mama, dia nggak akan berhenti. Aku mengangguk pelan. Biarkan dia berpikir apapun. Aku akan buktikan dengan tindakan. Beberapa hari kemudian, gosip itu menyebar. Aku mendengar bisik-bisik di antara rekan kerja Irwan. Katanya istri Irwan jalan sama pengusaha muda. Ya? Iya, ada fotonya di media sosial. Loh, tapi udah dihapus. Tentu saja aku tahu siapa dalangnya. Gaya penyebaran isu yang begitu sistematis, foto yang sengaja dikirim ke akun gosip kecil, lalu menyebar lewat grup keluarga dan teman kantor Irwan.
Itu bukan kerjaan orang biasa. Namun aku tetap diam. Aku tak membalas dengan emosi, tak mencari siapa yang menyebarkan. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Karena aku tahu, kebenaran tidak butuh teriakan untuk terlihat. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang sendiri. Suatu sore, aku mendapat telepon dari sekretaris ayah. "Sabella, Bapak minta kamu hadir di acara pembukaan proyek baru di Hotel Arcadia minggu depan. Beliau ingin memperkenalkanmu secara resmi di depan rekan bisnis." Awalnya aku ragu, tapi semakin kupikir, semakin jelas, mungkin inilah saatnya untuk menyingkap semuanya tanpa harus bicara kasar atau menuduh siapapun. Hari itu, aku datang dengan gaun sederhana warna biru langit. Ayah menyambutku dengan bangga, lalu menggandengku ke tengah ruangan penuh tamu penting dan media. "Bapak ingin memperkenalkan putri saya, Sabella, yang mulai membantu saya di beberapa proyek konstruksi besar," kata ayah dengan suara lantang. Seketika, aku bisa merasakan pandangan orang-orang mengarah padaku. Termasuk Ibu Ratna, yang ternyata hadir juga di acara itu. Ia datang bersama Raras dan beberapa rekannya, tampaknya diundang oleh salah satu sponsor acara. Ekspresinya beku saat melihatku berdiri di panggung, berdampingan dengan ayahku, orang yang selama ini dia kira hanyalah kuli bangunan. Seketika aku tahu, semua fitnah itu akan kembali padanya seperti pisau bermata dua. Setelah acara, beberapa tamu menghampiri ayahku untuk memberi selamat. Aku sengaja berjalan melewati Ibu Ratna. Ia menatapku dengan wajah kaku, mencoba tersenyum tapi jelas terpukul. "Sore, Bu," sapaku sopan. "Senang sekali bisa bertemu di acara ini." Ia terdiam lama sebelum akhirnya menjawab, "Jadi, ini yang kamu sembunyikan selama ini?" Aku tersenyum lembut. "Saya tidak pernah menyembunyikan, Bu. Saya hanya menunggu waktu yang tepat agar orang bisa menilai saya bukan karena nama keluarga, tapi karena sikap." Ibu Ratna tak menjawab. Raras di sampingnya menunduk, tampak tak berani bicara sepatah kata pun. Dan saat aku berbalik meninggalkan mereka, aku tahu permainan sudah berubah. Ibu Ratna kini tidak hanya harus menelan rasa malu, tapi juga kenyataan bahwa perempuan yang ia hina, yang coba dijatuhkannya dengan fitnah, kini berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Malamnya, Irwan memelukku erat di rumah. "Bel, maaf. Aku nyaris percaya sama gosip itu." Aku tersenyum, menatap matanya lembut. "Yang penting sekarang kamu tahu siapa aku sebenarnya, Wan. Aku nggak pernah berniat membalas dendam. Aku cuma ingin dihargai." Irwan menatapku lama. "Aku janji, mulai sekarang aku akan berdiri di sampingmu, apapun yang terjadi." Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini belum berakhir. Ibu Ratna mungkin sudah terkejut hari ini, tapi aku yakin dia belum menyerah. Ada sesuatu di balik matanya tadi. Sesuatu yang mengatakan bahwa dia sedang menyiapkan langkah baru. Aku menarik napas dalam-dalam. Jika dia ingin perang dingin, aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Karena kini aku tak lagi hanya membela diriku, tapi juga harga diri keluarga yang selama ini dijaga ayahku dengan kerja keras dan kehormatan. Setelah acara di Hotel Arcadia, suasana rumah sedikit berubah. Irwan jadi lebih perhatian, lebih hangat. Ia sering menatapku dengan tatapan menyesal seolah ingin menebus semua kesalahpahaman yang pernah ia percayai. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya tempat yang pantas dalam pernikahan ini. Tapi aku tahu, ketenangan itu hanya sementara. Karena aku mengenal betul siapa Ibu Ratna. Perempuan itu tidak pernah menyerah hanya karena satu kekalahan. Ia bukan tipe yang mengamuk di depan banyak orang, melainkan diam mengamati, lalu menyerang saat lawannya lengah. Dan aku benar. Hari itu,
Aku menerima undangan makan siang keluarga besar Irwan di rumah keluarga mereka. Ibu Ratna yang mengirim pesan sendiri. Sabela, Mama harap kamu bisa datang. Sudah lama keluarga besar ingin berkumpul. Sekalian, Mama ingin mengenalkan kamu pada beberapa relasi keluarga. Nada pesannya terdengar lembut. Terlalu lembut untuk seorang yang dulu menatapku dengan kebencian terbuka. Aku tahu ini bukan undangan biasa. Tapi aku tidak bisa menolak. Bukan? Aku istri sah Irwan. Aku harus datang. Wan, kamu yakin ini nggak akan jadi masalah? Tanyaku pelan saat kami bersiap. Irwan menatapku lembut. Mama cuma ingin kita lebih akrab. Bel, jangan khawatir. Aku di sampingmu. Kalimat itu sedikit menenangkan hatiku, walau firasatku tetap tak enak. Begitu kami tiba, suasana rumah besar itu sudah penuh tamu. Beberapa orang yang belum kukenal menyapaku dengan ramah, tapi aku tahu pandangan mereka menyelidik. Seolah ingin menilai apakah aku pantas menjadi menantu keluarga terhormat. Ibu Ratna menyambut kami dengan senyum manis yang terasa asing. Oh, Sabela, cantik sekali kamu hari ini, katanya sambil menepuk bahuku. Ayo, ikut Mama. Banyak yang ingin kenal kamu. Aku tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Kami berjalan ke ruang tengah. Di sana, beberapa tante dan sepupu Irwan sudah berkumpul. Dan di antara mereka, duduk seorang wanita muda yang tampak begitu cantik dan elegan, Raras. Aku sempat menahan napas sejenak. Ya, Raras, sepupu Irwan yang dulu hampir dijodohkan dengannya sebelum aku datang. Oh iya, Sabela belum tahu ya? Suara Ibu Ratna terdengar lembut tapi syarat makna. Raras ini sekarang baru saja kembali dari luar negeri. Dulu, dia dan Irwan sangat dekat waktu kecil. Raras tersenyum tipis, lalu menatapku seolah menilai. Senang akhirnya bisa bertemu, Kak Sabela. Aku banyak dengar cerita tentangmu. Aku membalas dengan tenang. Semoga yang kamu dengar hal baik. Entahlah, jawabnya sambil tersenyum samar. Kadang yang beredar berbeda dengan kenyataan. Tawa kecil beberapa tante terdengar. Dan aku tahu, itulah awal dari permainan halus mereka. Siang itu berubah menjadi siksaan kecil yang dibungkus dalam senyum. Setiap kali aku menjawab pertanyaan, selalu ada kalimat sambungan dari Ibu Ratna atau Raras yang membuatku tampak rendah. Oh, jadi kamu bantu proyek ayahmu ya? Wah, hebat. Tapi berat ya bagi perempuan. Apalagi kalau nggak punya pengalaman akademik tinggi. Aku dengar kamu dari keluarga sederhana, ya? Tapi luar biasa bisa menyesuaikan diri di lingkungan kita. Irwan pasti bangga punya istri yang mau belajar keras. Semuanya terdengar seperti pujian, tapi setiap kata menyimpan duri. Dan Irwan, ia hanya duduk diam, berusaha menenangkan suasana. Tapi aku bisa lihat, ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Aku menegakkan bahu. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku goyah. Aku tetap tersenyum, menjawab setiap pertanyaan dengan tenang. Tapi di dalam hatiku, aku menyusun rencana. Usai makan siang, Ibu Ratna mengajak semua tamu ke ruang keluarga untuk menonton video kejutan. Katanya, ini dokumentasi keluarga yang baru disusun oleh Raras. Tapi saat video diputar, aku terkejut, dan seluruh ruangan mendadak sunyi. Di layar terpampang foto-foto yang dulu digunakan untuk memfitnahku. Foto saat aku makan bersama rekan proyek, diambil dari sudut yang salah. Wah, ini lucu ya, kata salah satu tante. Mirip foto yang sempat viral dulu, yang katanya istri Irwan itu selingkuh dengan bosnya. Beberapa orang mulai berbisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka menancap di kulitku. Aku menatap Ibu Ratna,
Dan ia tersenyum samar. Itu bukan kebetulan. Itu jebakan. Irwan tampak kaget. Mama, ini... Tenang, Irwan, potong Ibu Ratna dengan nada datar. Mama cuma ingin semua jelas. Biar Sabella bisa jelaskan langsung ke keluarga besar, supaya nggak ada salah paham lagi. Aku menatap sekeliling ruangan. Semua mata kini tertuju padaku. Aku berdiri perlahan. Baik, kalau begitu, saya jelaskan. Dengan suara tenang tapi tegas, aku bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa pria dalam foto itu adalah staf keuangan dari proyek ayahku, bahwa pertemuan itu resmi, dan bahwa foto itu sengaja diambil untuk menjebakku. Lalu, aku keluarkan ponselku, menunjukkan rekaman suara dari hari ketika Raras dan temannya mengatur penyebaran foto itu. Rekaman itu kubawa karena firasat buruk. Dan ternyata, aku benar memerlukannya. Suara Raras terdengar jelas dari ponselku. Kita sebarkan aja pelan-pelan. Biar keluarga Irwan lihat siapa sebenarnya Sabella itu. Mama pasti senang. Ruangan langsung hening. Semua mata kini menatap Raras, yang wajahnya memucat. Raras? Suara salah satu tante terdengar tajam. Itu kamu. Raras tak bisa bicara. Ibu Ratna mencoba menutupi kegugupan dengan tawa kecil. Pasti cuma editan. Aku menatapnya lurus. Kalau ibu ingin memverifikasi, saya punya file aslinya. Termasuk log tanggal dan waktu. Kali ini, Ibu Ratna terdiam. Tak ada lagi kata yang bisa menutupi kebohongan mereka. Irwan bangkit, menatap ibunya dengan kecewa. Mama sampai segitunya? Suaranya serak. Fitnah? Jebak? Bahkan libatkan keluarga sendiri? Demi apa? Ma. Ibu Ratna menunduk. Tak ada jawaban. Aku menghela napas panjang. Saya nggak datang ke sini untuk mempermalukan siapapun. Tapi kalau saya terus difitnah, saya harus melindungi diri. Suasana berubah kaku. Beberapa keluarga mulai berbisik pelan. Sebagian malah mendekat padaku, memintaku bersabar. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru titik balik. Karena setelah hari itu, semua orang di keluarga besar tahu, aku bukan istri lemah yang bisa diinjak. Dan Ibu Ratna, untuk pertama kalinya, kehilangan kendali atas permainan yang ia ciptakan sendiri. Malamnya, di perjalanan pulang, Irwan menggenggam tanganku erat. Bel, kamu luar biasa. Aku minta maaf udah pernah ragu sama kamu. Aku tersenyum lirih. Aku nggak butuh maaf, Wan. Aku cuma butuh kamu berdiri di sisiku, bukan di belakang ibumu. Irwan mengangguk dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami setara. Bukan lagi suami yang mengasihani istri, tapi dua orang yang sama-sama belajar untuk kuat menghadapi badai. Namun di sudut hatiku, aku tahu, Ibu Ratna belum selesai. Dan langkah selanjutnya pasti lebih berbahaya. Karena seseorang yang kalah harga diri, bisa melakukan apapun demi merebutnya kembali. Setelah insiden memalukan, nama Sabella perlahan menjadi pembicaraan hangat di lingkungan mereka. Orang-orang yang dulu memandangku rendah kini mulai berhati-hati berbicara di depanku. Beberapa bahkan datang diam-diam meminta maaf, mengaku pernah salah menilai. Namun, kemenangan kecil itu justru menyalakan kembali api di hati Ibu Ratna. Wanita itu tak terima dikalahkan, apalagi di depan keluarga besarnya sendiri. Dan seperti yang sudah kuduga, ia menyiapkan langkah berikutnya, lebih halus, tapi jauh lebih berbahaya. Hari itu aku sedang duduk di ruang tamu, mengerjakan laporan proyek ayahku. Irwan baru pulang dari kantor. Wajahnya lelah, tapi ekspresinya agak aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi ragu. Bel, katanya pelan, menatapku dengan pandangan berat.
Aku baru dapat kabar buruk. Perusahaan tempat aku kerja sedang krisis. Ada beberapa proyek yang gagal, dan direkturku bilang aku mungkin akan diberhentikan. Aku terdiam. Diberhentikan? Irwan mengangguk pelan. Ya, tapi Mama bilang dia bisa bantu. Dia kenal seseorang yang bisa buat aku tetap di posisi itu. Asal aku bersedia tanda tangan proyek kerjasama kecil atas nama keluarga. Aku menatapnya dalam diam. Itu jebakan. Aku bisa mencium baunya bahkan sebelum Irwan selesai bicara. Wan, kamu yakin itu cuma proyek biasa? Iya. Mama bilang cuma proyek konstruksi perumahan kecil. Katanya, gak perlu khawatir, semua udah diurus. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba berpikir jernih. Aku boleh lihat dokumennya? Tanyaku lembut. Irwan ragu, tapi akhirnya mengeluarkan map coklat dari tas. Saat ku buka, jantungku langsung berdegup keras. Logo di pojok atas dokumen itu bukan milik perusahaan kecil. Itu milik Ratna Property Group, milik Ibu Ratna sendiri. Dan di dalamnya, ada klausul yang menyebutkan bahwa seluruh tanggung jawab hukum atas proyek dan laporan keuangan sementara berada di bawah nama Irwan Pratama. Aku tahu arti kalimat itu. Jika terjadi penyimpangan, Irwan yang akan menanggung seluruh kesalahan. Irwan, aku menatapnya serius. Ini bukan bantuan. Ini perangkap. Irwan terdiam lama. Kamu yakin? Aku menunjukkan pasal demi pasal di dokumen itu. Lihat ini. Semua beban pajak dan laporan kerugian akan dialihkan ke kamu. Kalau proyek itu gagal atau ada penggelapan dana, kamu yang akan disalahkan. Wajahnya pucat. Tapi Mama yang suruh aku tanda tangan. Dia bilang ini cara supaya aku tetap kerja. Aku menarik napas panjang. Aku tahu. Tapi justru itu tujuannya. Wan, kalau kamu terjebak, Mama bisa bilang aku penyebabnya. Karena orang-orang tahu aku sering bantu kamu soal administrasi. Dia mau buat aku terlihat seperti biang masalah. Irwan terdiam lama. Lalu menatapku dengan rasa bersalah. Kenapa Mama sampai segitunya? Bel? Aku tersenyum pahit. Karena dia nggak mau kalah. Dia pikir dengan menjatuhkan aku, dia bisa memulihkan harga dirinya. Malam itu, aku diam-diam menghubungi sekretaris pribadi ayahku, Pak Heru. Kuperlihatkan dokumen itu, dan ia langsung mengernyit. Bu Sabela, ini jelas-jelas rekayasa. Proyek ini sudah 2 kali bermasalah karena penggelapan dana. Kalau suami ibu tanda tangan, bisa dituduh ikut menutupi laporan. Aku mengangguk. Bisakah Bapak bantu saya dapat salinan laporan aslinya? Tentu, saya punya akses. 2 hari kemudian, semua data ada di tanganku. Dan seperti yang kuduga, nama perusahaan Ratna Property Group tercantum dalam daftar hitam sementara karena dugaan manipulasi pajak. Itu artinya, jika Irwan tanda tangan, reputasinya bisa hancur, bahkan terancam hukum. Sore itu, aku dan Irwan datang ke rumah Ibu Ratna. Aku tahu dia tidak akan menduga kami datang tanpa pemberitahuan. Begitu kami tiba, Ibu Ratna tampak sedang duduk di teras sambil menyeruput teh. Oh, Irwan, Sabela, katanya dengan senyum palsu. Kebetulan sekali, Mama baru mau telepon kamu, Wan, soal dokumen itu. Aku memotong kalimatnya dengan suara tenang. Maksud ibu, proyek dari Ratna Property Group. Senyumnya sedikit pudar. Iya. Kenapa? Aku mengeluarkan berkas dari tas. Ini hasil investigasi tim keuangan kami. Proyek yang ibu tawarkan ternyata sedang diawasi lembaga pajak. Ada penyimpangan dana 4,2 miliar yang belum terlapor.
Dan ibu mau Irwan menandatangani tanggung jawab penuh atas proyek itu. Wajah Ibu Ratna menegang. Kamu bicara apa, Sabela? Aku menatapnya tajam tapi tetap sopan. Saya bicara berdasarkan data, Bu. Kalau Irwan tanda tangan, bukan hanya karirnya yang hancur, tapi nama baik keluarga juga ikut rusak. Saya nggak akan biarkan itu terjadi. Irwan ikut bersuara. Suaranya bergetar tapi tegas. Mama, kenapa Mama tega? Aku ini anak Mama. Tapi kenapa Mama malah mau jatuhin aku sendiri? Ibu Ratna menatap kami bergantian, lalu bangkit dengan wajah merah padam. Kalian pikir Mama bodoh? Semua yang Mama lakukan demi kalian. Demi nama keluarga ini. Aku berdiri pelan. Kalau demi keluarga, kenapa caranya harus menjebak? Suasana mendadak hening. Aku menatap langsung ke matanya. Mata seorang ibu yang haus akan kuasa, tapi sedang kehilangan kendali. Aku tahu, Bu, lanjutku pelan. Ibu nggak suka aku karena aku anak kuli bangunan. Tapi tahukah ibu? Ayahku bekerja keras bukan untuk menjatuhkan orang, tapi membangun mereka. Dia mengajarkanku, orang berkelas bukan yang punya banyak uang, tapi yang tahu kapan harus berhenti mempermalukan orang lain. Untuk pertama kalinya, mata Ibu Ratna bergetar. Tatapannya melemah, tapi gengsinya menahannya bicara. Aku menatap Irwan. Kita pergi, Wan. Tak ada lagi yang bisa dibicarakan. Kami berbalik, meninggalkan halaman rumah besar itu. Dan di belakangku, kudengar suara cangkir teh jatuh ke lantai. Suara pecah yang menandai runtuhnya kebanggaan seorang wanita yang terlalu lama hidup dalam ilusi kekuasaan. Malamnya, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Irwan memelukku dari belakang. Suaranya pelan. Bel. Kamu nggak cuma selamatin aku. Kamu juga selamatin Mama dari kesalahannya sendiri. Aku menggeleng pelan. Belum, Wan. Belum sepenuhnya. Aku cuma menahan badai. Tapi aku tahu, waktu yang akan benar-benar menyadarkan dia. Angin malam berhembus lembut, membawa suara kehidupan yang tenang. Namun aku tahu, sebelum benar-benar berakhir, badai itu akan menuntut satu hal terakhir, pengakuan. Dan aku siap, kapanpun saat itu datang. Suatu pagi, aku menerima panggilan dari ayah. Suara beliau tenang seperti biasa, tapi kali ini terdengar lebih serius. Sabela, minggu depan perusahaan akan mengadakan acara peluncuran proyek baru. Aku ingin kamu datang, dan ajak suamimu. Ini penting. Aku tak banyak bertanya, hanya mengiyakan. Aku pikir ini sekadar acara formal biasa, tapi ternyata, hari itu menjadi titik balik hidupku. Seminggu kemudian, aku dan Irwan tiba di hotel mewah tempat acara berlangsung. Ruangan besar itu dipenuhi tamu penting, pengusaha papan atas, bahkan beberapa pejabat pemerintah. Irwan tampak canggung di antara mereka, tapi aku mencoba menenangkannya dengan senyum. Tenang aja, Wan. Ini cuma acara perusahaan ayah, kataku lembut. Ia mengangguk, menggenggam tanganku erat. Aku bangga kamu anak orang sebaik beliau, Bel. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya terasa menenangkan, tapi juga seperti pertanda akan sesuatu yang besar. Lalu terdengar suara pembawa acara. Hadirin sekalian, izinkan kami memperkenalkan tokoh di balik proyek terbesar tahun ini. Perusahaan Baskara Group, yang telah resmi bergabung dengan mitra barunya, Ratna Property Group. Sekeliling langsung ramai bertepuk tangan. Aku tersentak. Ratna Property Group? Bukankah itu milik Ibu Ratna? Aku menatap Irwan, dan dia tampak sama terkejutnya. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk, Ibu Ratna muncul dengan gaun biru muda.
Wajahnya menegang saat matanya bertemu denganku. Ia berjalan cepat ke arah meja depan, mungkin belum tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Dan untuk menghormati kolaborasi ini, lanjut pembawa acara, kami ingin mengundang dua sosok yang akan memimpin proyek gabungan ini, Bapak Baskara dan putrinya, Sabela. Ruangan langsung hening. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Aku bisa melihat wajah Ibu Ratna yang membeku, seolah darahnya berhenti mengalir. Aku berjalan ke depan panggung bersama ayah. Lampu sorot mengarah padaku, dan untuk pertama kalinya, semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Ayah menatap kerumunan tamu dan mulai berbicara. Banyak orang mengenal saya sebagai pengusaha besar di bidang konstruksi. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa putri saya, Sabela, selama ini memilih untuk bekerja di balik layar, tanpa menggunakan nama keluarga. Ia ingin membuktikan bahwa kemampuan, bukan status, yang menentukan nilai seseorang. Suasana ruangan berubah haru. Semua mata kini tertuju padaku, dan sebagian besar ke arah Ibu Ratna. Saya bangga dengan anak saya, lanjut ayah. Dia menikah bukan untuk mengejar harta, tapi cinta. Bahkan ketika orang-orang meremehkannya, dia tidak pernah sekalipun mencemarkan nama keluarga. Justru, dia yang menjaga kehormatan kita semua. Aku menatap ayah dengan mata berkaca-kaca. Tepuk tangan menggema, memenuhi ruangan. Dan di antara kerumunan, kulihat Ibu Ratna menunduk. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri perlahan, seolah kehilangan kekuatan. Setelah acara selesai, ia mendatangiku di koridor belakang panggung. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya penuh penyesalan. Sabela, suaranya nyaris bergetar. Jadi selama ini, kamu anaknya Pak Baskara? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi saya sengaja tidak pernah bilang. Karena saya ingin dinilai sebagai Sabela yang apa adanya, bukan karena nama besar ayah saya. Air mata menetes di pipinya. Ya Tuhan, selama ini Mama sudah menghina kamu, menghina keluarga kamu, menghina ayahmu juga. Aku menggeleng. Saya sudah memaafkan, Bu. Sejak lama. Ia menatapku tak percaya. Kenapa? Kenapa kamu masih mau maafkan orang yang sudah mempermalukanmu? Aku tersenyum lembut. Karena saya nggak mau jadi seperti ibu dulu, yang hidup untuk membalas, bukan membangun. Ibu Ratna terisak, lalu perlahan memelukku. Tangisnya pecah di bahuku. Maafkan Mama. Nah, Mama terlalu sombong. Mama takut kehilangan anak Mama. Sampai lupa kalau yang Mama sakiti itu adalah anak orang juga. Aku memeluknya balik. Air mataku ikut jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Akhirnya, semuanya berakhir dengan cara yang paling damai, kejujuran. Beberapa minggu setelah itu, hubungan kami mulai membaik. Ibu Ratna sering datang ke rumah, membawa masakan kesukaanku. Kadang ia bercerita, kadang hanya duduk diam sambil mengelus tanganku. Irwan terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Ia kembali dipercaya di kantornya. Bahkan ayahku mempercayakan proyek baru padanya. Kami hidup sederhana, tapi penuh ketenangan yang tak ternilai. Suatu sore, kami duduk bertiga di teras, menikmati teh hangat. Ibu Ratna menatapku sambil tersenyum kecil. Sabela, kamu tahu? Sekarang Mama percaya, darah bangsawan bukan yang menentukan seseorang tapi hati. Aku menatapnya lembut. Akhirnya ibu mengerti. Ia tertawa pelan. Iya. Dan Mama bersyukur kamu gak pernah menyerah untuk buktikan itu. Irwan menggenggam tanganku di bawah meja. Suaranya pelan tapi dalam. Kamu bukan cuma istriku, Bel. Kamu cermin buat kami semua. Aku menatap langit senja. Warna oranye keemasan menyelimuti cakrawala. Untuk pertama kalinya, hidupku terasa lengkap. Aku tak perlu lagi membungkam siapapun. Karena dunia akhirnya tahu, diamku bukan tanda lemah.
Tapi bukti bahwa kebenaran tak butuh suara keras, hanya waktu dan keteguhan hati. Dan aku, Sabella, akhirnya berdiri di tempat yang semestinya, bukan di atas kekayaan, tapi di atas harga diri yang tak pernah bisa dibeli. Kadang, orang akan meremehkanmu bukan karena kamu kurang layak, tapi karena mereka buta oleh gengsi. Jangan balas dengan kebencian, karena kebencian hanya membuatmu setara dengan mereka. Balaslah dengan ketenangan, kerja keras, dan bukti. Suatu hari, mereka akan menunduk bukan karena kamu menang, tapi karena akhirnya mereka sadar, kamu tak pernah perlu berperang untuk jadi pemenang. Selesai.